Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk dipimpin doa dulu untuk ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicek di dekat kalian apakah ada sampah, dan baju kalian tolong bantu diperiksa. Udah rapi semua atau belum? Udah? Oke. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya absen dulu. Minjam pulpen dulu. Pulpen. Oke. Airin? Hadir. Dede Rianto? Hadir. Dia? Hadir. Ega? Hadir. Ferdi? Hadir. Helga? Hadir. Juldan? Hadir. Najiuddin? Hadir. Mutiara? Hadir. Nur Fadilah? Hadir. Nurul Aminati? Hadir. Rasya? Hadir. Ratna? Hadir. Rehan? Regita? Hadir. Rustini? Hadir. Sari? Hadir. Sophia? Hadir. Tiara? Hadir. Tristan? Hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang si panel. Kita akan belajar tentang si panel. Dan sebelum kita belajar si panel, kita coba mengulas materi sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar apa untuk kelas 12? Debian. Di Debian itu belajarnya apa aja? FTP, terus Oke, terus? server, FTP server, Server. sama apa itu? Cisco, bukan Cisco, apa namanya? Apa sih namanya itu? File ini. Apa sih namanya? FileZilla. FileZilla. Kita udah belajar FTP server, kita juga udah belajar FileZilla, kita udah belajar Kakti, kita udah belajar nginstal dari beberapa aplikasi DNS, contohnya di Debian. Nah, hari ini kita akan belajar cPanel, dan cPanel itu adalah sebuah panel hosting yang ada di Linux. Dan saya sendiri sudah pernah menggunakan cPanel, dan untuk sekolah kita pun sudah menggunakan cPanel, dan kelas 3, kelas 12 sekarang kita
akan belajar cara menggunakan cPanel itu sendiri. Nah, sebelum kita ke sana, kita coba ice breaking dulu. Saya pengen ngetes semangat kalian, apakah masih semangat atau enggak. Tolong berdiri sebentar. Kita ice breaking, kita berdiri sebentar. Oke. Kita ice breaking kita adalah latih fokus, nunjuk apa yang saya sebutkan, bukan apa yang saya tunjuk. Misalnya saya nunjuk tangan, berarti megang tangan. Kalau saya bilang nunjuk kepala, jadi tunjuk kepala. Ya, kita latih fokus, pegang atau tunjuk mata, telinga, kepala, tangan, perut, mata. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk. Nah, tujuan belajar cPanel, tujuannya adalah ketika nanti kalian sudah kerja, kalian bisa melakukan setting sebuah website. Jadi website itu disettingnya dari cPanel. Jadi kayak FTP, kayak domain, nanti akan disetting di cPanel. Nah, nanti akan saya tunjukkan presentasinya dari saya. Nah, habis itu kalian bisa melakukan konfigurasi. Nanti aksesnya akan juga saya berikan ke kalian. Dan kalau misalnya kalian pernah nggak mengunjungi sebuah website? Pernah. Website apa yang pernah kalian kunjungi sebelumnya? YouTube. Terus? CBT. Yang ada di SMK Keragilan? Website yang ada di SMK Keragilan? Sistem SKL. Terus? Kartu pelajar. Terus? CBT. Terus? PPDB. Web Sekolah Informasi. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh sebuah website. Kalian sudah pernah mengunjungi. Nah, nanti kita latihan untuk setting di belakang layarnya kayak gimana. Nah, silakan laptop kalian yang ada di depan kalian diaktifkan dulu, sambungkan ke internet. Jika ada kendala boleh disampaikan. Silakan dihubungkan. Saya sudah membagikan username sama password untuk cPanel kalian. Saya sudah membagikan untuk cPanel kalian. Silakan dicek dulu. Dan nanti kita akan sambil presentasi, akan tunjukkan presentasi saya. Gimana, internetnya udah nyambung? Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cPanel. Di sini kita belajar administrasi sistem jaringan dan kita fokusnya di konfigurasi cPanel. Tujuan pembelajaran atau TP, peserta didik mampu memahami konfigurasi hosting, peserta didik mampu melakukan konfigurasi hosting dengan benar, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi. Jadi tujuannya kalian memahami konsepnya, kalian bisa melaksanakan dan kalian bisa ngetes konfigurasinya. Berikutnya di sini kita akan menyimak video, kita nonton video tentang domain dan hosting. Silakan disimak dulu. Ini jaringannya sedikit lama, kita
Kalau jaringannya bermasalah kita coba, mungkin saya jelaskan saja karena isinya sama saja dengan apa yang dipresentasi. Oke. Nah, hosting itu adalah sebuah penyimpanan online yang memungkinkan website dan kontennya itu berjalan. Jadi hosting ibaratnya adalah sebuah tanah kosong yang bisa kita bangun bangunan di atasnya. Jadi itulah sebuah hosting. Jadi tanah kosong, kita bisa bangun sekolah, kita bangun ruko, dan kita bisa bangun lainnya. Oke? Apa itu domain? Domain adalah sebuah nama atau alamat yang digunakan untuk diakses oleh hosting itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Sebentar. Masih, tarik. Diturunin sana. Oke. Nah, domain itu adalah sebuah nama website. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa macam panel hosting. Yang pertama ada cPanel, Direct Admin, dan Plex. Dan saya menggunakannya adalah cPanel. Berikutnya, tata cara konfigurasi cPanel. Di sini ada 7 tahap. Nanti kalian akan saya bagi jadi 4 kelompok karena kelompok dari Debian kemarin kita udah pernah belajar. Di sini ada membuat subdomain, FTP, upload file dari file manager, membuat database, dan import WordPress menggunakan Softacolous nantinya. Yang keenam membuat akun email, dan terakhir adalah backup. Membuat subdomain ini kita akan coba. Subdomain itu adalah domain yang ada di dalam sebuah domain utama. Jadi ada domain utama, di belakangnya ada domainnya lagi. Contohnya di sini blogs example. Nah, ini adalah domain utama dan blogs ini adalah subdomain. Ini shop example, berarti shop ini adalah subdomain. Oke, kita next dulu. Untuk FTP account, ini untuk ngupload sebuah file. Jadi kita bisa menggunakan FTP. Nah, upload file juga bisa digunakan, kita gunakan file manager. Yang berikutnya, membuat database, kita bisa menggunakan phpMyAdmin. WordPress nanti kita bisa menggunakan Softacolous, dan membuat akun email, kita bisa menggunakan Roncube namanya. Nanti akun email seperti ini nantinya. Nama, kemudian nama domainmu atau yourdomain.com. Seperti itu. Terakhir adalah backup. Backup untuk mengamankan sebuah data hosting kita. Jadi diamankan datanya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, kita bisa ngebuka data itu kembali. Oke? Sebentar. Ini baru muncul. Tapi isinya sama saja seperti yang saya sampaikan sebenarnya. Nggak jadi masalah. Nah, sampai sini ada pertanyaan dari kalian tentang 7 tahap. Ada 7 tadi, 7 tahap. Ada
subdomain, FTP account, upload file, database, install WordPress, membuat akun email, dan cPanel. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, saya ingin bertanya untuk web hosting ini sendiri itu kita bisa dapat akses secara gratis apa bayar? Dan jika itu bayar, adakah waktu tertentunya? Sekian dari saya. Oke, baik. Untuk hosting, hampir semua hosting berbayar. Karena kita harus menyewa server, basisnya online, dan anggap saja kamu punya komputer, ya kan? Itu harus beli hardware-nya dan harus ada listriknya. Itu harus online, bahasanya seperti itu. Jadi kita harus bayar dan jangka waktunya ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang kelipatan 1 tahun. Dan sebenarnya bisa aja ada yang versi gratis, tapi fiturnya terbatas. Dan biasanya fitur-fiturnya itu dikunci. Mungkin seperti itu. Ada yang lain untuk pertanyaannya? Silakan untuk 1 orang lagi penanya dari kalian. Oke, silakan. Ini perbedaan dari subdomain sama main domain itu apa, Pak? Oke. Kalau main domain adalah domain utama. Atau mungkin saya contohkan dulu. Main domain. Oke, seperti ini. Misalnya saya membuat SMKN 1 Keragilan. Nah, seperti ini domain utama. Kalau kita bikin subdomain, berarti di belakangnya misalnya CBT. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah main domain, ini adalah subdomain. Seperti itu. Ini main domain, ini subdomain. Jadi segini adalah subdomain. Jadi ini misalnya dipakai untuk cabang dari sistem dalam sebuah sistem. Jadi SMK Keragilan dia punya sistem CBT, maka dicabangkan seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke proses setting hostingnya. Apa cukup dari kalian? Oke, jika cukup, kita akan belajar melakukan setting yang udah saya kasih aksesnya sebelumnya. Nanti silakan kalian pilih dulu. Mungkin yang akan saya tentukan adalah yang pertama subdomain, saya tentukan untuk dikonfigurasi. Upload file menggunakan cPanel dan import database. Yang berikutnya adalah membuat akun email dan cPanel. Jadi ada 4. Subdomain, upload file, akun email, dan backup. Silahkan saya berikan waktu 2 menit untuk kalian diskusi. Mau milih apa, setiap kelompok harus ada pilihan. Silahkan diskusi untuk 2 menit. Kalian diskusi dulu. Ini makin lama masih udang ya kan? Enggak mati sih. Oke, silakan. Saya kasih waktu buat kalian berdiskusi. Oke. 2 menit. Oke, waktu habis.
Silahkan untuk subdomain mau diambil kelompok berapa? Subdomain? Kelompok saya juga Pak. Hah? Domain, ya. Oh ya, untuk kelompok saya minta dari kalian apakah melanjutkan kelompok yang ini kan settingan kelompok kemarin, ya kan? Settingan kelompok kemarin. Apakah kita lanjutkan dari kelompok Debian ke cPanel ataukah ada perubahan? Lanjut? Oke, lanjut. Kalau lanjut, silahkan kelompok Juldan siapa aja? Ya, Ya. siapa aja kelompoknya? Dan ada di sini ada Ferdi, sama kayak biasa ada Rustini, Airin dan Tristan. Oke. Ngambilnya Ngambil saya di subdomain. subdomain. Oke, subdomain. Ditulis saja. Berikutnya adalah upload file dan database. Mungkin ini tahap 3 dan 4 jadi satu. Mungkin siapa yang mau ngambil kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 ditulis pilihannya. Materi udah saya kirim, tinggal kalian belajar dari tutorial video. Yang berikutnya adalah membuat akun email. Mau kelompok siapa? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 1 ngambil akun email. Yang terakhir adalah backup. Terakhir berarti kelompok Sophia ya. Kelompok 4. 3. Oke, kelompok 3 silakan ngambil backup. Untuk konfigurasi saya berikan waktu 15 menit. Kalian konfigurasi dan kalian cukup konfigurasi di pilihan kalian saja, tidak perlu semuanya dikonfigurasi. Nanti kalau ada kendala jaringan, kendala login, silahkan tanyakan ke saya. Kalau sudah siap, nanti jangan lupa untuk kalian presentasi. Jadi presentasinya cukup 2 orang aja, tidak perlu semuanya presentasi. Dan jangan lupa LKPD-nya nanti diisi. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, silakan dikonfigurasi. Tutorialnya udah saya kirim ke kalian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Gimana? Jangan lupa LKPD diisi. Jadi ada yang ngisi LKPD, ada yang melakukan konfigurasi. Tolong diisi LKPD-nya. Kalian boleh menggunakan handphone kalian buat mencari informasi dari tutorial yang saya berikan. Boleh kan diskusi sama saya atau teman kelompok kalian juga boleh. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, silakan untuk disampaikan. Nanti di bagian anaknya lagi konflik itu balik nanti diarahkan langsung. Ya. Oke, satu lagi untuk LKPD tolong diisi per kelompok ya. Jadi perwakilan kelompok aja yang mengisi. Waktu 15 menit untuk konfigurasi dan nanti kalian bisa lanjut ke presentasi. Kalau ada kendala jaringan silakan disampaikan biar saya bantu. Atau kalian bisa connect ke WiFi handphone saya di namanya melon kuning, dari passwordnya 04 kali, 01 4 kali. 01 4 kali. Silakan.
kalau mau connect. Jangan lupa nanti presentasi sambil sedikit dijelaskan. Oh ya, untuk presentasi nanti pakai laptop saya aja ya, nggak usah pakai laptop kalian. Cuman config-nya pakai laptop kalian untuk konfigurasi. Ada nggak itu ya passwordnya? Diketik aja dulu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sebelum presentasi silakan ngobrol dulu dengan saya kalau ada pertanyaan. Tinggal kirim aja, tapi jangan dikirim ya, jangan dikirim. Maaf ya Allah. Oh, ini nggak pernah nih kayaknya. Oke, kalau ada kendala silakan disampaikan. Bapak, ya. Ini bagian sini kita boleh pakai yang domain kita buat nggak, Pak? Yang kita buat. Ya, boleh pakai aja. Kasih Bapak. Dari sini Bu. Aja terserah. Ini pura-pura nih. Pura-pura. Itu bagian yang masih bisa dibantu. Ini segera itu. Bacain lah. Belajar deh. Ini bagian sini kalau bisa isi namanya saja. Ya. Ya, ini dijelasin. Kita langsung cari yang kita dibuat, terus nanti bisa punya. Ini di sini juga, di sini bisa di sini. Coba ini apa? Lalu klik open. Jelasin pelan-pelan gitu. Gimana bisa? Wifi-nya bisa? Bisa. Buka apa bang? Kasih langsung.
Ada kendala? Oke, waktu konfigurasi 5 menit lagi. Karena ada sesi presentasi, jadi kita harus sedikit mempercepat. Nanti kalau ada kendala silakan disampaikan. Ya, ya boleh silahkan. Jangan lama-lama ya. Belum. Bagus pink, bagian pink. Wow, jadi kayak kue gitu ya. Pink Goro. Tinggal 3 menit lagi. Nanti kelompok yang udah siap boleh langsung presentasi, menunjukkan hasil belajar kalian. Kalau ada yang masih kesulitan silakan ditanyakan. Ya. Nanti setelah presentasi kalian harus mengerjakan kuisis. Ya, kuisis. Kalian mengerjakan kuisis, nanti kerjakan waktunya 10 menit untuk kuisisnya. Nanti langsung login aja nggak apa-apa. Kalau udah presentasi, berikutnya adalah kuisis. Ya. Sama ini file khususnya di bagian ke yang lain. Biar dicoba dulu. Ya. Oke, mungkin udah ada yang udah selesai atau udah siap untuk presentasi. Silahkan dari kelompok berapa yang sudah
siap untuk presentasi. Siapa namanya? Udah siap presentasi? Kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan acungkan tangan untuk yang maju duluan. Kelompok berapa? Silakan, Dede, boleh. Pakai laptop saya aja ya. Datang aja ke sini 2 orang, satu buat yang konfignya, yang satu yang menjelaskan. Silakan untuk maju ke depan. Akun loginmu dikirim ke aku gak? Lupa aku. Oke, Dede silahkan. Mau sama siapa? Najiuddin, boleh. Berarti kelompok berapa? Sebelah sini aja, Dedek, sebelah sini. 4. Bentar. Saya loginkan dulu karena oh, ini password. Gimana? Fokusnya di layar infocus aja ya, soalnya dia modenya bukan mirror. Nanti tinggal dijelasin aja. Silakan, Najiuddin, duduk dulu. Yang kelompok lain tolong dipersiapkan juga. Oke, silakan Dek untuk dipresentasikan.
Oke, nggak apa-apa sambil dicek dulu aja. Yang lain silakan sambil diuji coba dulu. Takut ada kendala. Oke, akun yang lama nggak bisa deh. Hah? Ya, coba itu yang itu di domain utama udah dipakai. Kosong. Oke, mungkin kalau dari Dede mau dicek dulu, mungkin kita tukar dulu untuk kelompok lain yang sudah siap presentasi. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Ega, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan dicek dulu aja, Dek. Jangan di close di itunya. Nah, langsung di situnya aja. Nah, login aja. Baru di ini keluarin aja dulu nih dari sini ya. Karena dia ada. Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Nah, dia berang. Nanti sambil berdiri aja presentasinya gantian biar kelihatan sama-sama presentasi. Oke, silahkan dijelaskan dulu materinya apa. Ini saya akan menjelaskan materi Malcom. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Ega Pasa dan rekan teman saya yaitu Rasya Aditya Ramadan. Di sini saya akan membuat email account. Yang pertama-tama kita bisa klik email account. Lalu kita bisa klik menu create. Nah, di bagian sini domain kita bisa ubah, bisa belajar ataupun kelompok 1. Terus di bagian sini ada username, ini kita bebas mau apa aja. Contoh, apa saja. Lalu di bagian sini password, kita bisa langsung klik generate biar lebih memudahkan. Lalu kita langsung klik. Nah, setelah itu kita bisa cari email yang kita buat tadi. Lalu kita bisa klik search email. Lalu kita diarahkan ke webmail login. Di bagian sini kita bisa klik tanda open. Di sini kita sudah bisa memulai aktivitas kita, yaitu bisa mengirim email ke berbagai macam orang. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, di bagian sini adalah penerima. Contoh bisa klik ini, bebas saja. Silakan.
Oke, jangan lupa untuk kelompok lain nanti ada satu penanya. Di bagian bawah ini kita bisa tuliskan apa aja yang ditanyakan, misalkan halo. Di bagian sini kita bisa mengirim file atau apa aja. Iya, Foto. caranya dikerasin sedikit mungkin. Nah, di bagian ini kita bisa kirim misalkan sinyal di stop atau surat keterangan lulus atau dari foto lainnya atau foto lain. Nah, lalu kita bisa klik send untuk mengirimnya. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah seperti ini artinya sudah terkirim ke emailnya. Bagus, sudah sesuai dengan tutorial yang saya berikan. Silakan untuk satu orang penanya untuk bertanya. Ya, silakan. Jadi bertanya apa keuntungan pembuatan email di sekarang daripada di aplikasi email itu sendiri? Oh iya. Nah, kalau misalkan itu keuntungannya itu kita bisa akses dari web. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi. Itu jadi kita itu lebih mudah, mau kita dimanapun atau menggunakan laptop ataupun HP apapun itu kita bisa mengaksesnya melalui web. Jadi bukan aplikasi. Seperti itu. Tambahan. Jadi kalau kita menggunakan email hosting itu kesannya adalah email profesional, bukan email Gmail yang umumnya bisa dipakai oleh semua orang. Kita bisa menggunakan Gmail biasanya untuk perusahaan, sekolah, atau instansi. Biasanya seperti itu. Oke, cukup dari Ega. Silakan untuk kelompok berikutnya untuk siap maju ke depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk maju ke depan kelompok berikutnya. Siapa dulu? Juldan. Oke, silakan. Kelompok 2. Apa judulnya? Judulnya nomor subdomain. Sebelah sini aja, Jul. Kelompok 2. Saya loginkan sebentar. Sambil dijelaskan Jul, subdomain itu apa mungkin? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang subdomain itu apa. Nah, subdomain itu adalah berbeda dari main domain biasanya, yang terpisah antara file, mungkin konten dan sebagainya itu terpisah. Jadi termasuk bagian main domain itu sendiri, tapi terpisah jadi subdomain itu. Jadi kita bisa mengaksesnya lagi di situ. Oke, sambil kita nyimak cara konfigurasinya. Mungkin suaranya rada dilantangin nanti Juldan ketika presentasi. Silahkan untuk dijelaskan tahapnya. Untuk pembuatan subdomain itu sendiri kita menuju ke domains. Ada di scroll. Ada nggak? Di sebelah sana. Nah, scroll lalu kita nemu domains, nanti kita klik. Jangan lupa LKPD-nya sambil dikerjakan. Ini dilajak. Oke. Lalu setelah menuju domain, kita ke create domain untuk membuat subdomain tersebut. Setelah itu baru kita bikin. Nah, di sini kita bikin subdomain itu sendiri. Misal contohnya nama orang, mungkin nama Muker. Oke. Lalu untuk ini selanjutnya main domain itu bisa diduplikat saja. Ada nggak? Nah, ya di sini ada tertulis, kita duplikat saja.
udah lalu submit. Kalau misal nggak bisa, berarti sudah subdomain sudah dibuat di sebelumnya. Jadi solusinya harus seperti apa? Sudah. Solusinya, lalu kita ke bukan domain ini. Bisa nambahkan angka saja di misalnya Ferdi tambah angka 1. Atau ya kalau mau dibuat lagi ditambah saja. Coba kalian aja. Elements. Nanti bisa ditambah angka 1 misalnya. Kita buat ulang lagi, kan sudah ada yang nama mutadiper, lalu dibedakan aja dari sebelumnya. Misal Ferdi udah ada, jadi Ferdi 1 atau Ferdi 2 gitu. Tapi ini ada yang sudah beres dikerjakan, boleh dikumpulkan. Coba Ferdi 1, oke. Bisa cek. KJ My ID. Titik My ID. Oke, lalu buat saja langsung di sini. Kita submit. Di situ ada error addon domain limit. Oke, itu berarti di sini ada kesalahan, jadi Di nama domainnya itu harusnya belakangnya ada angka 1-nya. Coba ke atas dulu. Ke atas lagi. Coba di situ ada ini keterangan meet domain. Di sini ada saran. Coba klik yang ini. Saran. Nah, di sini harusnya coba ke atas lagi. Meet domain. Nih, coba ulang lagi namanya di sini. Atas. Ini bawah apa atas? Nah, itu coba diklik. Bisa diketik. Ini. Ini bawahnya. Nah, ini TKJ 1. Oh, ini sampai double dia, double. Duplikat. Kelompoknya sampai itu kepanjangan. Nah, itu tambah 1 TKJ 1. 1 lihat my ID. Nah, udah scroll ke bawah. lalu submit coba. Submit. Nah. Sambil ditunggu. Oke, sudah sukses. Sudah sukses. Lalu kita kalau misal mau ini ke dokumen root. Tadi yang sudah dibuat di 1 di sini. Nah, lihat gitu. Nah, kita sudah di sini, lalu kita buat ini HTML ke plus. Lalu di sini ketik HTML index. Index HTML. Nah, lalu create new file. Nah, jika sudah, kita coba cek dulu sih. Oke, Julian mungkin cukup tahapnya sampai situ aja. Berarti dalam pembuatan ini sudah cukup ya? Udah cukup sampai situ aja. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Sebelumnya izin bertanya, saya dari kelompok 1. Apa fungsi dari subdomain? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Fungsinya ya di main domain itu sendiri kan kita dapat ini ya, konten utama, lalu di subdomain itu kita sebagai pemisah tambahan. Nah, kita bisa nambah sendiri itu bisa lebih dari satu subdomain, kayak file tambahan dari main domain itu sendiri, mungkin itu dari konten, dari visual mungkin ya.
Mungkin kalau di SMA Keragilan tadi saya sebutkan ada CBT, ada kartu pelajar studi, dan ada yang lain. Jadi bisa dipisah untuk sistemnya seperti itu. Oke, silakan dicukupkan untuk ganti. Sekian dari kami kelompok 2. Izin mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya. Mau siapa yang sudah siap untuk maju? Ya, kelompok 3. Ntar saya loginkan terlebih dahulu. Kelompok 3 tentang apa? Backup. Mungkin nggak usah pindah ya, di sini tinggal bisa di backup langsung. Prosesnya seperti apa? Waktunya 3 menit aja. Silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang backup. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia dan rekan saya Raihan Hairul Anam. Kita pergi ke menu backup wizard. Kemudian klik. Kemudian di sini ada backup sama restore. Kita klik backup. Kemudian full backup. Kemudian klik backup. Kemudian klik go back. Kemudian di sini bisa diunduh atau ini sudah terbackup ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan untuk satu penanya. Silakan. Ya, silakan. Itu cara kita ngerestornya gimana ya? Kan kalau backup pasti ada restornya kan? Itu cara ngerestornya itu gimana? Silakan di terus stop di Oke, udah pernah restore atau belum? Belum. Oke. Di pause dulu dari. Nah, klik backup and restore yang sebelah kiri atas. Nah, itu. Nah, ini restore. Nanti klik restore di bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian milih di bagian home restore sebelah kiri, home directory atas, ya. Terus masukkan filenya di choice file dan pilih filenya di download, klik 2 kali dan scroll ke bawah. Terus, nah itu file backupnya, di restore aja. Nah, di select, di upload. Oke, begitu cara melakukan restore. Nah, di sini ada error karena kita harus backup home. Biar uploadnya adalah upload home. Jadi kita backup, nanti dia masuknya adalah backup home. Di sini backup full, kita home directory. Nah, nanti kita bisa backup home-nya.
Dan prosesnya adalah seperti itu. Silakan untuk pertanyaan dari kalian. Apa ada lagi? Cukup? Kalau cukup silakan untuk ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Dedek, kelompok berapa tadi? 4. Gimana beda? Ini loginnya beda. Sama. Coba saya cek dulu ya. Bentar. Di atas ya. Jangan lupa habis ini kalian ke Quizizz, siapkan internet kalian. Oh ini ya. Maaf ya tadi ada kesalahan sedikit. Oke. Jadi ya pilih yang si kanan dulu. Yang bawah si kanan. Itu si kanan. Mana? Itu. Bawah. Ini. Bawah lagi. Up, bawah. Nah itu, klik. Sambil jelasin aja tadi. Oke, jelasin bentar ya tadi ini. Nah, jadi tugas kita tadi itu adalah mengimpor database. Jadi database-nya itu dia tidak filenya tidak semestinya bisa langsung dibuka seperti tadi kan ada error tapi sudah kita perbaiki. Jadi sudah kita impor tadi dan dilakukan konfigurasi, dia akan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi coba kita login di sini. Login ini untuk yang oke, coba. Nah, dia sudah login, sudah masuk ya. Ini database-nya sudah bisa digunakan. Kalau tadi kan karena ada sedikit error, jadi dia tidak bisa masuk. Jadi ini untuk penjelasan yang mengimport database. Nah, kalau yang upload file itu kita bisa ke file manager. File manager. Nah, itu bawah ini. Klik. Oke. Terus ke si panel. Nah, itu. Klik 2 kali. Jangan klik di situ, di kanan. Oh, di nah, itu. sininya. Di yang kosong. Ya. Oh, yang kosong. Klik 2 kali. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini adalah file yang kita upload tadi. Jadi ini adalah sebuah database yang sudah kita upload. Dan gimana sih cara nguploadnya itu? Jadi cara nguploadnya kita bisa ke upload. Upload. Nah, di upload ini kalian bebas mau memilih data, mau database ataupun yang lain itu bebas. Jadi di sini kita bisa ngupload dan nanti datanya itu akan masuk ke dalam file manager di si panelnya seperti itu. Paling gitu aja Pak penjelasan dari saya. Oke. Silakan untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan. Fungsi database dari database itu kayak ibaratnya mungkin kontainer. Nah, di kontainer itu kan ada banyak, misalnya kita ibaratkan buah kan. Nah, berbagai buah ini tuh kayak foto, teks, video itu ada di database.
Jadi gunaannya itu penyimpanan data ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Mungkin ditambahkan untuk database mirip datanya seperti data Excel, dan di situ kita bisa nyimpan data nama pribadi, alamat, email, dan akses login, misalnya seperti itu. Oke, cukup? Kalau cukup silakan untuk ditutup. Sekian dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Agenda kita berikutnya adalah quizzes. LKPD ada yang kurang? Ya, silakan dibawa ke sini. Silakan dibuka. Ya, sama-sama. Handphonenya silakan dibuka dulu. Ya. Silakan dibuka dulu handphonenya. Nanti linknya akan saya kirim ke grup untuk kalian melanjutkan kuisisnya sambil mendengarkan azan ya. Waktunya nanti 15 menit untuk mengerjakan kuisis. Tolong waktu yang ada dimaksimalkan. Oke. Linknya yang saya kirim ya, yang baru di grup. Silakan untuk join jika sudah. Oke, sudah ada 15 peserta. Nggak apa-apa ya, sambil mendengarkan azan, sambil kita mulai biar waktunya dipercepat. Silakan untuk dikerjakan. Waktu 15 menit. Izin sebentar untuk saya ngecek di luar dulu. Ini apa?
Kalau ada soal yang kurang jelas, kalau ada soal yang kurang jelas, boleh untuk kalian tanyakan. Jika ada soal yang kurang jelas. Oke. Lima menit lagi untuk mengerjakan. Silahkan untuk diselesaikan. Oke, habis ini kita ice breaking dulu setelah mengerjakan selesai. Kalau udah pusing, penat, kita coba nanti ice breaking. Apa udah semua untuk mengerjakan kuisis? Ada yang belum? Dua menit lagi. Oke, nanti setelah ice breaking kalian perwakilan kelompok harus menyimpulkan. Jadi ada kelompok, satu kelompok menyimpulkan dari materi apa yang diberikan, dan kalian boleh untuk bertanya soal apa yang kalian pelajarin hari ini jika ada kurang paham. Jadi setiap kelompok boleh untuk bertanya dan menyimpulkan gitu. Oke, sudah selesai. Dan ya, ternyata udah beres. Coba kita lihat klasemennya. Ferdi, poin terbanyak Nurpadila, Ratna, dan yang lain. Oke, ini udah selesai. Ini kosong. Belum dikerjakan, Tiara, atau ada kendala? Oh, ada dua ya? Yang satu kayaknya nggak jadi login. Oke, sebelum kita mengulas, kita berdiri dulu, kita relax dulu aja, relax ya. Tangannya dilebarkan sedikit, ya, lebarkan, diregang-renggangin dulu. Oke, renggangin dulu ya. Santai ya, santai, renggangin dulu. Oke. Relax ya. Nah, kalian kalau
saya ucapkan semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, mantap. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, mantap. Lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, mantap. Oke. Kalau saya tanya siapa kalian, kalian jawab saya orang sukses. Ya. Saya tanya siapa kalian, kalian bilang saya orang sukses. Ya, tangan sambil mengepal. Ya, nanti 2 kali. Siapa kalian? Saya orang sukses. Sekali lagi. Siapa kalian? Saya orang sukses. Jadi kita akan rileks ketika kita terpacu dengan semangat kita. Jangan lemas, mungkin kita capek, mungkin kita lelah, tapi ini adalah bagian dari perjalanan. Ya. Tolong siapkan untuk kesimpulan, jangan lupa per kelompok disimpulkan dan silakan untuk kalian duduk sebentar. Oke, silakan duduk dulu. Boleh saya kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusi apa yang akan jadi apa, siapa yang menyampaikan. Satu kelompok boleh menyimpulkan 1 orang dan 1 orang untuk bertanya nantinya. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, ngulas materi ya. Nanti kita ngulas materi. Apa aja sih yang kalian konfigurasi bahasanya gitu. Apa sih kalian kerjakan gitu. Atau ada yang ditanyakan juga apa-apa. Apa? Izin aja dulu keluar. Buat angkat telepon. Itu aku mau nanya. Ini buat pertanyaannya ini. Itu pertanyaan tentang apa? Kan ini kan keseluruhan ya. Boleh nggak kalau misalkan pertanyaan yang seputar tadi yang belum dimengerti? Ya, boleh. Ya, silakan. Atau sudah ada yang sudah siap bertanya? Silakan yang udah siap atau menyimpulkan. Silakan yang sudah siap menyimpulkan. Acungkan tangan, sebutkan kelompok berapa dan apa ulasan dari materi ini atau apa yang kalian pelajarin, dan terakhir senang atau enggak kalian belajar di materi saya. Silakan dari kelompok berapa dulu? Oke, mau ditunjuk atau kalian yang langsung? Nanya, Pak. Pak. Ya. Silakan. Izin bertanya, Bapak kan tadi belum menjelaskan perbedaan panel plus sama direct admin. Jadi perbedaannya apa, Pak? Di antara ketiga itu. Terima kasih. Perbedaan flex, panel dan direct admin. Flex itu adalah panel hosting, tapi yang bentuk adalah beda tim sama cPanel, biasanya gitu. Ibaratnya sebuah kendaraan motor, ada motor mereknya Honda, Yamaha, Suzuki. Jadi ada banyak varian dan termasuk cPanel, Flex dan direct admin. Nah, yang paling mahal lisensinya adalah cPanel dan yang paling banyak digunakan. Jadi adalah adalah cPanel. Nah, kenapa dia mahal? Karena fiturnya banyak, lengkap, dan sangat bermanfaat dan gampang digunakan bagi pemula bahkan profesional. Itu untuk cPanel. Dan untuk Flex sebenarnya dia udah bagus. Kalau jumlahnya usernya banyak, itu akan lebih enak Flex daripada cPanel. Kalau misalnya direct admin, dia lebih murah, tapi fiturnya lebih sedikit. Jadi perbedaannya dasarnya adalah pembuatnya dan fitur. Mungkin seperti itu. Dan kalau kita melihat waktu, boleh 1 orang untuk menyimpulkan materi ini dari kelompok berapa. Oke, silahkan Sari.
kesimpulan dari saya itu hari ini saya tuh mendapatkan banyak ilmu, apalagi tentang materi hosting yang dimana kita menjadi tahu tentang apa yang terjadi di belakang layar sebuah web bekerja. Itu sih Pak. Oke, jadi ilmu yang bermanfaat, dan mungkin ada tambahan mungkin dari laki-laki ketika menyampaikan bisa berdiri satu orang lagi, untuk perwakilan dari laki-laki dari kelompok berapa saja silahkan. Mungkin dari Ega bisa menceritakan, sambil berdiri aja Ega. Mungkin kesimpulan dari saya kurang lebih dari seri yang disampaikan tadi. Jadi kita bisa mengetahui gimana cara kerjanya web itu beroperasi. Di belakang layar itu ternyata banyak begitu fitur-fitur yang sangat sulit untuk kita pelajari, dan ternyata ketika kita membuat sesuatu itu pasti ada terjadi kendala. Contohnya seperti tadi di bagian import database, ternyata itu ada kendala. Nah, yang dimana itu membuat kita bingung. Nah, ternyata kita menemukan solusinya, dan itu adalah pemecahan masalah yang menurut saya itu sangat tergolong susah bagi saya. Karena saya seorang pelajar, dan yang harus mempelajari sebuah website yang sangat begitu besar, tapi mudah-mudah, tapi begitu kita melihat aslinya itu ternyata sangat sulit. Kita ngelihat website ini kok mudah banget gitu, simple, tapi ternyata di baliknya itu ada kesulitan yang mendalam tentang error atau apa segala macam seperti itu. Jadi kemungkinan ya yang kita dapatkan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Ega. Untuk penjelasannya cukup bagus, dan kalian sebenarnya memang akan seperti itu. Artinya adalah jangan sampai takut untuk belajar konfigurasi, dan kalian jangan ragu untuk belajar. Kendala itu pasti ada, tapi tolong untuk diselesaikan secara bertahap, diskusikan dengan profesional atau guru kalian atau teman kalian. Jadi kalian nggak usah takut apapun yang terjadi. Dan itu dari kalian dan dari saya juga. Ketika nanti kalian sudah bekerja di perusahaan atau di instansi ataupun apapun, kalau diminta buat mengelola hosting ya polanya seperti itu. Yang berikutnya adalah untuk minggu depan kalian akan belajar tentang VPN. Jadi VPN itu cara kita melakukan koneksi jaringan peer to peer tapi secara online. Jadi laptop di sini bisa kita akses secara online menggunakan OpenVPN. Untuk ke depan kita bisa menggunakan sistem security seperti di mesin ATM. Jadi mesin ATM itu dia menggunakan fitur OpenVPN. Nah, jadi OpenVPN seperti itu untuk ke depan. Dan saya minta kalian untuk tetap mencoba mendalami, karena si panel ini penting menurut saya, dan izinkan minta ulasan dari kalian apakah pembelajaran saya ini menyenangkan atau tidak menurut kalian? Oke? Karena waktunya sudah mendekati selesai, tolong laptopnya dimatikan dulu sambil dibereskan, di shutdown dulu, ya, dirapikan dulu, di shutdown, kabelnya disiapin. Oke, silakan laptopnya di shutdown dulu sambil dibereskan ya. Kabelnya boleh dicabut dulu. Oke, sebelum kita pulang, saya juga sambil matikan infocus. Jadi udah di shutdown, kalau udah shutdown tutup dulu.
Sudah dimatikan laptopnya? Sudah. Silakan dimasukkan ke dalam tasnya saja, nggak apa-apa, sambil dibereskan. Dan sambil persiapan untuk berdoa dari kalian, silakan dibereskan alat-alatnya. Jangan lupa jangan tinggalkan sampah di dalam kelas. Sambil merapikan alat-alat. Oke. Sebelum kita pulang, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu pertanyaan yang harus saya sampaikan. Apa manfaat materi hari ini? Silahkan. Manfaat, ya silakan, Dede. Boleh. Untuk manfaat dari pembelajaran si panel hari ini adalah kita jadi mungkin hampir mirip sama kayak kita tadi ya Pak ya. Tapi ini menurut saya ini sangat bermanfaat, apalagi si panel ini kan kemungkinan besar untuk jangka panjangnya untuk kita kedepannya juga akan dipakai gitu kan. Apalagi kita mungkin saja kita bisa berprofesi sebagai mungkin web server atau pengontrol web di sebuah perusahaan itu kan mungkin saja dan bisa menggunakan pelajaran dari Bapak, dan itu mungkin manfaat yang sangat luar biasa dari saya. Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih. Izin untuk saya yang keluar ruangan terlebih dahulu, nanti bisa diikuti oleh kalian ya. Udah diambil.